Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi dengan judul cara kerja jantung. Oke adik-adik, kita lanjut langsung ke pembahasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita mulai dengan pengertian dan fungsi jantung. Nah, jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, di mana jantung ini mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Nah, jantung itu juga memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi yang berirama dengan bantuan listrik jantung, sehingga darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Nah, adapun kandungan yang ada dalam darah adalah nutrisi, oksigen yang berguna untuk kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Nah, setelah digunakan oleh sel-sel tersebut, maka darah akan dikembalikan lagi ke jantung dan begitu seterusnya. Berikutnya adalah struktur jantung. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa jantung memiliki 4 ruang yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Nah, organ yang terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri, dan dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Nah, ukuran jantung ini lebih kurang sebesar kepalan tangan orang dewasa. Nah, di mana bentuk jantung lebih kurang mirip seperti kepala orang dewasa yang terbalik. Nah, organ ini merupakan organ utama yang berperan dalam sistem kardiovaskular. Nah, adapun ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 6 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Nah, otot jantung itu sendiri terdiri atas otot-otot muskular, afeks, basis, atrium kanan dan kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa hal yang menarik yang terdapat pada jantung adalah kemampuannya untuk memompa darah atau berdetak sebanyak 100.000 kali selama sehari. Jadi kita bayangkan 100.000 kali sehari ya jantung tersebut berdetak. Nah, oleh karena itu darah yang dipompa olehnya mencapai 2.000 galon atau setara dengan 7.571 liter darah segar yang diedarkan ke seluruh segala sel tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa perhatikan anatomi dari jantung manusia, di mana kita mulai dari sebelah kanan adik-adik. Bagian jantung sebelah kanan itu terdiri atas bagian aorta, pembuluh darah balik kafah atas, katup pulmoner, katut trikupit, serambi kanan, pembuluh darah balik kafah bawah, bilik kanan, dan otot papiler. Kemudian yang bagian sampingnya lagi adalah ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta bilik kiri, dan arteri koroner. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa jantung memiliki 3 lapisan otot yang berbeda dan masing-masing lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda pula, di mana otot-otot jantung ini harus selalu disuplai oleh darah segar yang dibawa oleh arteri koroner agar jantung tidak berhenti berdetak. Nah, jantung ini memiliki lapisan-lapisan. Yang pertama, lapisan perikardium. Nah, lapisan perikardium ini merupakan lapisan yang paling atas menyelubungi jantung dan terbagi lagi menjadi 2 macam lapisan, yaitu perikardium parental yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, serta perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parental. Nah, di antara kedua lapisan perikardium tersebut terdapat 50 cc cairan atau pelumas yang disebut dengan cairan perikardium, di mana fungsi dari cairan ini adalah sebagai pelumas agar melindungi kedua lapisan saling bergesekan
akibat dari gerak jantung saat memompa darah. Nah, jika kedua lapisan ini bergesekan, maka akan robek dan menyebabkan pendarahan yang hebat di jantung. Selanjutnya, lapisan kedua dari jantung adalah lapisan miokardium. Nah, lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium yang merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Nah, lapisan yang ketiga adalah endokardium. Nah, lapisan ini merupakan lapisan terdalam yang berada dalam jantung. Nah, lapisan ini yang berhubungan langsung dengan jantung dan terdiri dari jaringan-jaringan endotel. Nah, adapun cara kerja jantung. Nah, cara kerja jantung dimulai dengan memompa dan memasukkan darah ke seluruh tubuh. Sangatlah tidak sederhana seperti yang kita pikirkan. Nah, berikut prosesnya. Yang pertama, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Selanjutnya, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Lalu, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Dan dari bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa perhatikan gambar yang muncul di layar. Nah, di mana bagian yang berwarna merah itu adalah peredaran darah bersih yang membawa oksigen dari paru-paru melewati vena pulmonari, kemudian ke serambi kiri, bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh dengan melewati pembuluh nadi atau arteri. Kemudian yang warna biru itu adalah peredaran darah kotor, di mana darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida itu akan menuju ke jantung dengan melewati pembuluh darah balik atau vena, kemudian terus ke bilik kanan, kemudian ke serambi kanan, kemudian akan menuju ke paru-paru dengan melewati arteri pulmonari. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi yuk kita lihat ilustrasi dari kerja jantung. MI. The heart is a muscular organ that pumps blood containing oxygen and nutrients to the rest of the body. The left ventricle is the main pumping chamber of the heart and contracts to send oxygenated blood to the rest of the body through the aorta. Several smaller arteries, known as coronary arteries, are connected to the aorta and supply the muscles of the heart with the necessary oxygen and nutrients. In acute coronary syndrome, there is a blockage in the blood flow through the coronary arteries, usually due to an atherosclerotic plaque, a coronary artery spasm, or a coronary artery dissection. In atherosclerosis, the continued deposition of a fatty plaque results in the narrowing of the involved coronary artery. Rupture of this plaque results in the formation of a blood clot, thereby causing a blockage of the involved coronary artery. The formation of a blood clot is the most common cause of a coronary artery blockage. Other less common causes of coronary artery blockage include a coronary artery spasm, which is triggered by drugs, smoking, cold weather or extreme stress, resulting in a sudden tightening of the coronary artery, or a coronary artery dissection, in which the inside wall of the coronary artery separates, resulting in a blockage to the blood flow. Such a blockage to either of the coronary arteries results in oxygen and nutrients failing to reach the part of the heart supplied by it, causing the death of the heart muscle, a condition known as myocardial infarction.
Symptoms of a blocked MI. The heart is a muscular organ that pumps blood, containing oxygen and nutrients, to the rest of the body. The left ventricle is... Oke, demikian tadi ilustrasi dari kerja jantung dan gangguan yang bisa menyebabkan kerja dari jantung itu terganggu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada gangguan pada anatomi jantung yang harus diwaspadai atau penyakit-penyakit yang ada pada jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, kemudian yang kedua serangan jantung, yang ketiga kardiomiopati, keempat gagal jantung, yang terakhir adalah bising jantung atau gangguan pada katup. Nah, dengan berakhirnya pemaparan mengenai kerja jantung, maka untuk sebagai bahan evaluasi pada proses pembelajaran hari ini, silakan adik-adik mengerjakan tugas yang ada tampil di layar. Oke. Nah, adik-adik, sampai bertemu kita di pertemuan selanjutnya dengan pokok bahasan yang lain lagi. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.